Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi menyatakan, Teheran siap menanggapi secara tegas tindakan Amerika Serikat yang melanggar kesepakatan damai. Ebrahim juga menegaskan, siapapun yang melewati Selat Hormuz harus mengikuti aturan yang ditetapkan Teheran. Setiap pelanggaran dan ketentuan tersebut pasti akan ditindak. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادند و من بعد نیز همینطور خواهد بود. هر رفتار آمریکایی ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح رو در بر داره. آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانن باید از مسیر اقتدار عبور کنن، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنن. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی. Sebelumnya, militer Amerika Serikat merilis video serangan udara yang menargetkan militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Siaran televisi Iran menyebut, serangan AS menyasar daerah desa Tahroye, wilayah Sirik, Iran. Serangan menghantam 10 target militer Iran, mencakup infrastruktur pengawasan, sistem komunikasi, situs pertahanan udara, hingga fasilitas penyimpanan drone dan kapal ranjau. AS mengeklaim serangan itu konsekuensi atas pelanggaran perjanjian yang dilakukan Iran. Trump menyebut Iran menyerang kapal dagang di Selat Hormuz menggunakan drone. Trump bahkan mengancam akan melenyapkan Iran. Melalui akun Truth sosialnya, Trump menulis pesawat Amerika Serikat baru saja menghantam lokasi penyimpanan rudal dan drone, serta situs radar pesisir milik Iran, karena mereka melanggar perjanjian gencatan senjata lagi. Sangat mungkin mereka tidak akan pernah belajar. Bisa jadi akan tiba saatnya kita tidak bisa lagi bersikap rasional dan terpaksa menyelesaikan secara militer tugas yang telah kita mulai dengan sangat sukses. Jika itu terjadi, Republik Islam Iran tidak akan ada lagi. Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia, Angel Damayanti bilang, ketegangan ini terjadi karena kedua belah pihak masih memiliki rasa saling curiga satu sama lain. Angel menambahkan, jika konflik ini terus berlanjut, maka kesepakatan damai sulit tercapai. Kedua belah pihak lah ya sama-sama melihat atau mempersepsikan masing-masing itu pihak lawannya itu sebagai ancaman. Iran melakukan serangan ke pangkalan militer AS di Bahrain dan Kuwait, yaitu bentuk dari respons karena Amerika sebelumnya menyerang beberapa kota di Iran, dan Amerika pun mengklaim dia melakukan itu karena Iran sebelumnya menyerang kapal kargo di Selat Hormuz pada hari Kamis tanggal 26 Juni yang lalu. Artinya ini masih akan terus berlanjut, aksi reaksi terus terjadi, dan ini sebenarnya kan semacam apa ya Mas, kayak upaya hanya untuk membuat kesepakatan damai ini tidak sungguh-sungguh terrealisasi. Sementara, pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta bilang, saling serang antara Amerika Serikat dan Iran menunjukkan bahwa perjanjian antara kedua negara ini sifatnya rapuh. Stanislaus menjelaskan, jika ada pihak memprovokasi, maka dengan cepat kedua negara itu akan kembali saling serang. Kalau kita melihat situasi ini, maka sebenarnya memang perjanjian yang rapuh tersebut, sudah banyak pengamat yang menduga seperti itu, maka akan mudah sekali akan terjadi pelanggaran-pelanggaran, termasuk serangan. Iran mengklaim bahwa Amerika duluan, Amerika mengklaim bahwa Iran duluan, tapi faktanya bahwa kedua pihak ini saling menyerang pasca perjanjian ditandatangani. Jadi nampaknya memang perjanjian itu tidak cukup, jadi perlu ada upaya-upaya lain untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Eskalasi terbaru ini sekaligus memudarkan harapan terhadap terciptanya perdamaian yang lebih berkelanjutan di Timur Tengah. Padahal, sepekan sebelumnya kedua negara disebut telah menunjukkan sinyal positif untuk meredakan ketegangan melalui kesepakatan gencatan senjata.
Kesepakatan damai Amerika Serikat Iran kembali berada di ujung tanduk setelah kedua negara saling melancarkan serangan di kawasan Teluk pada Jumat 26 Juni 2026. Pasukan militer Amerika Serikat merilis video serangan udara yang menargetkan militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Sebagai bentuk balasan terhadap serangan Amerika Serikat, Iran melancarkan serangan drone dan rudal ke wilayah Bahrain dan juga Kuwait. Bagaimana membaca situasi ini dan apa dampaknya terhadap proses kesepakatan damai antara kedua negara? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, dan dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas 11 Maret Surakarta, Septianto Galan Prakoso. Selamat pagi, Prof. Muradi, Mas Galan. Pagi, Mas Galan, pagi. Pagi, Prof. Baik, saya ke Prof. Muradi terlebih dahulu. Prof. Muradi, kita lihat ini saling serang terjadi, kedua pihak saling tuduh gitu ya. Amerika Serikat tuduh Iran yang melanggar gencatan, Iran menuduh Amerika Serikat yang melanggar gencatan senjata. Kemudian kalau kita lihat pemicunya di Selat Hormuz, ada drone yang kemudian diluncurkan ke sebuah kapal kargo. Ini adakah upaya dari Iran memang untuk menegakkan aturan saja, atau sebenarnya siapa sih yang melanggar dalam konflik yang terjadi sekarang ini? Ya, Mas, saya kira ada 3 hal yang penting perlu digarisbawahi. Pertama, memang tadi yang saling tidak percaya. Kedua juga memang secara prinsipil draft MOU itu kan juga membebani kedua belah pihak, terutama misalnya di Amerika Serikat. Tapi hal yang saya kira poin ketiga yang penting buat kita adalah ada aktor ketiga yang saya kira terus akan memainkan ini. Aktor ketiganya ada dua sayap ya, dua sub ya. Pertama, dia kemudian memainkan peran dalam konteks misalnya memastikan tetap membaranya konflik di Timur Tengah, katakan saya nyebut misalnya Israel kata-kata. Yang faktor kedua adalah faktor yang kemudian memang lobby-lobby mereka yang ada di internal Amerika Serikat yang saya kira akan memprovokasi berkali-kali langkah-langkah US yang sebenarnya secara prinsipil sudah sangat baik minggu lalu ya. Artinya memang sebenarnya secara prinsipil ada yang tidak ingin kemudian ini terjadi. Nah, yang tidak ingin terjadi adalah bukan Eropa, bukan Amerika, bukan Timur Tengah, tapi juga Israel. Israel ini pengen bahwa kemudian mereka terlibat dalam posisi yang jauh lebih strategis. Nah, ini yang nggak mungkin dilakukan oleh kedua perjanjian antara Iran dengan US. Karena Israel itu dianggap sebagai bagian yang terpisah, bagian yang kemudian perspektif Iran sebagai bagian dari yang terkait ya. Sementara kemudian Israel ini nggak pengen itu di dalam proses perjanjian tadi. Nah, saya ingin menegaskan bahwa ini adalah bagian dari provokasi yang saya kira serius ya. Nah, serius begini, kita nggak bisa lagi menganggap bahwa Israel faktor tunggal, tapi Israel adalah bagian penting yang memang akan memainkan betul hitam putih perjanjian ini. Saya kira selama kemudian Amerika Serikat tidak mampu mengendalikan tanda kutip ya Israel, dan mampu kemudian memastikan lobby-lobby mereka di dalam negeri mereka kemudian secara detail, maka saya kira perjanjian ini akan sulit untuk dilakukan. Oke, peran aktor ketiga yang kemudian bisa membuyarkan ini semua. Tapi saya ke Mas Galan terlebih dahulu. Mas Galan, yang soal bagaimana saling serang ini bermula gitu ya di Selat Hormuz. Ada serangan dari Iran yang menyasar sebuah kapal kargo, kemudian dibalas oleh Amerika Serikat. Iran balas lagi ke Bahrain dan juga Kuwait. Ini sebenarnya pemicunya itu apa sih? Apa karena memang ada pengaturan nih oleh IMO dan juga Oman untuk bisa lewat jalur alternatif, sehingga ini kemudian membuat kesepakatan yang awalnya sudah ada nih 14 poin, jadi kayak diabaikan seperti itu. Iya, betul sekali Mas Bremana. Jadi apa yang terjadi sebenarnya adalah perbedaan persepsi dari bagaimana kemudian manajemen perairan Selat Hormuz itu akan terlaksana begitu ya. Jadi sudah 14 poin, tapi Iran masih melihat bahwa rute yang kemudian akan menjadi rute primer itu rute yang di dekat perairan Iran, di antara Pulau Qasem dan Pulau Larak begitu. Nah, beberapa kapal-kapal internasional itu secara tradisional mereka melewati rute yang tengah gitu ya, yang di tengah-tengah lah, tidak di perairan Iran dan tidak di perairan Oman, perairan internasional. Namun demikian, ketika konflik di Selat Hormuz ini kemudian semakin tereskalasi, rute alternatif diciptakan mendekati perairan Oman. Nah, ini kemudian yang Iran melihat ini sebagai salah satu bentuk bentuk bukan pelanggaran, tapi bentuk stabilan atau tidak sepakatan yang kemudian dilakukan oleh IMO dan mungkin juga pihak Amerika Serikat dalam hal ini pihak Barat. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti sebagian besar kapal pasti akan memilih rute yang mendekati Oman dan tentunya tidak membayar tol ke Iran. Dalam hal ini
serangan yang kemudian kemarin allegedly ke kapalnya Singapura ya, kalau tidak salah vesselnya itu ada pecahan drone-nya yang mendekati perairan Oman. Ini juga menjadi satu hal yang dipandang Iran sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk kontrol dari apa yang kemudian nanti menjadi bagian dari manajemen Selat Hormuz. Nah, dari 3 rute ini, kemudian Iran melihat kalau memang ini merupakan sesuatu yang perlu dilakukan untuk kemudian mengingatkan bahwa sebenarnya belum selesai, kita perlu menyepakati jalur, kita perlu menyepakati mekanisme, tapi kok sudah banyak kapal vessel yang lewat, begitu baru mendekati 89 kemarin yang melakukan transit, meskipun rata-rata per hari itu 130-an kapal. Nah, Iran melihat ini sebagai sebuah hal yang bisa mengancam kontrol Selat Hormuz nantinya, begitu, karena orang pasti akan perusahaan pasti akan memilih untuk melewati jalur yang menjauhi Iran dalam hal ini. Kalau ini dibiarkan bisa jadi presiden, begitu kan. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana kemudian reaksi yang saling dilakukan oleh kedua belah pihak, di mana Amerika menyerang Iran, kemudian Iran balas balik menyerang Kuwait dan Bahrain, begitu, dan akhirnya tereskalasi lagi. Meskipun hal ini memang menjadi menjadi satu resiko atau dampak yang tidak dapat terelakkan, tapi sebenarnya ini bisa dihindari ketika dalam MOU poin-poin ini, poin MOU kesepakatan kemarin itu poin-poin ini sudah ditambahkan. Ternyata setelah dicek ya banyak sekali poin yang masih tidak diadres dalam MOU kemarin. Ada pasal-pasal ambigu yang secara efektif mungkin memberi Iran peran dalam mengelola Selat Hormuz, tapi Amerika Serikat juga bisa membuat rute alternatif ya Oman. Nah, hal ini sebenarnya kemudian menjadi pemicu dari apa yang terjadi akhir-akhir ini, begitu. Kesepakatannya kurang detail sehingga bisa diartikan mungkin berbeda dan juga menguntungkan masing-masing pihak seperti itu, sehingga terjadi tadi ketidaksepakatan di lapangan dan memicu serangan ini ya Mas Galan ya. Ya. Oke, kemudian saya ke Prof Muradi lagi. Prof Muradi, Ya. Terkait dengan hal ini gitu ya. Oke, sudah terlanjur saling serang terjadi. Ini kita nggak tahu sampai kapan ini akan kembali saling serang lagi, saling balas-balas lagi. Kalau menurut Anda, Prof Muradi, ini akan berakhir hanya saling balas-membalas atau mungkin bisa ke arah yang lebih besar lagi? Ya, dua hal, Mas. Yang pertama memang ini berkaitan soal keinginan Israel itu tetap berperang ya. Saya kira kenapa saya berkali-kali ngomong Israel, karena dia faktor penentu, faktor tunggal yang saya kira perlu kemudian betul-betul tanda kutip dikendalikan. Katakanlah yang di sini misalnya Amerika Serikat dalam konteks itu. Yang kedua adalah ini menyangkut soal kepentingan global ya. Nah, sejauh kemudian kepentingan dalam negeri masing-masing itu masih sangat kuat, saya kira ini problem baru. Problem baru kenapa? Karena Netanyahu tetap ingin berperang, karena mereka berasumsi dengan perang mereka akan menang di pemilu yang akan datang. Sementara kemudian di dalam negeri US sendiri, saya kira juga ini mungkin penggalangan terkait dengan isu ini menjadi sangat krusial. Nah, saya ingin mengatakan bahwa problem-problem ini sebenarnya ditambah lagi misalnya dinamika di internal Iran. Saya meyakini betul bahwa ketidaknyamanan terkait dengan walaupun dalam misalnya draft 14 poin itu menguntungkan Iran ya secara politik ya, tapi kemudian itu ada faksi-faksi yang tidak terlalu nyaman dengan itu. Nah, ini yang saya kira juga menjadi dinamika yang saya kira perlu dilihat secara detail. Kenapa? Karena keberadaan perang ini itu menguntungkan faksi-faksi yang ada di Iran maupun di Amerika Serikat. Walaupun kemudian secara prinsipil juga itu menguntungkan sangat besar, misalnya memastikan bahwa saya kira Netanyahu akan berpikir minimal berperang sampai nanti pemilu yang akan datang. Begitu dia menang, mungkin dia akan memikirkan apakah akan duduk dalam perundingan serius atau tidak. Saya kira itu poinnya. Jadi kalau kemudian misalnya prosesnya belum sampai yang dia bayangkan, maka political advisor dari Netanyahu ingin mengatakan bahwa Israel harus tetap berperang supaya kemudian Netanyahu menang dalam pemilu akan datang. Oke, saya ke Mas Galan kembali. Mas Galan, betulkah memang ini aktor ketiga yang menjadi faktor utama kemudian pecah lagi konfliknya, saling serang lagi, atau memang ya tadi soal detail kesepakatan yang seharusnya lebih dijembrengin lagi, jangan sampai ada kesalahpahaman ataupun saling pihak-pihak ini saling pengen untungnya sendiri seperti itu. Iya, saya kira itu kombinasi keduanya ya Mas Bre. Jadi memang secara detail MOU itu kalau memang tidak bisa menyelesaikan permasalahan dan masih bisa banyak penafsiran, tentu pasti pelaksanaannya atau actionnya kan pasti akan memiliki berbagai macam tafsir, berbagai macam
aksi yang berbeda. Namun juga sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Muradi barusan, bahwa Israel ini bertindak sebagai spoiler begitu. Kalau kita pakai spoiler konsep dalam perundingan perdamaian, dia ini pihak yang memang gak ingin damai. Dia ini pihak yang memang ingin selalu dalam tanda kutip melestarikan atau mungkin memperpanjang konflik. Kenapa? Karena mungkin objektifnya atau target dia belum tercapai, atau dia punya tujuan lain dalam negeri, atau memang Netanyahu memandang bahwa dia tidak terikat oleh MOU dari Amerika Serikat dan Iran. Ya kan, saya di sini berperang sendiri lawan Hizbullah begitu kan di Lebanon. Sementara Iran melihat, tuh Lebanon itu juga front. Kalau kemudian kita gencatan senjata, maka kita hentikan semua peperangan, kekerasan, serangan di semua front. Tapi Israel merasa ini adalah sebuah celah begitu, dia tetap kemudian menyerang Lebanon, dan Iran tentunya tidak sepakat dengan hal ini. Sehingga ini menjadi suatu yang sangat kompleks ketika memang ada satu pihak yang seakan-akan selalu menghambat dan tidak ingin damai dalam soal ini. Dan dalam hal ini ya Israel itu. Memang juga satu lagi mungkin ya, memang juga kita bisa melihat selain dia menjadi spoiler, Israel ini juga pasti memiliki objektif yang belum terpenuhi atau yang mungkin sekarang bergeser. Kalau dulu dia melihat supaya Iran itu dilemahkan atau nuklirnya dihilangkan, sekarang mungkin dia melihat kalau itu sudah cukup berat dicapai yang dalam jangka dekat begitu ya, sehingga dia mengalihkan fokusnya ke Hizbullah di Lebanon. Bagaimana bisa melucuti senjata Hizbullah, bagaimana bisa melemahkan proksi dari Iran ini yang ada di Lebanon. Ini satu hal yang kelihatannya adalah proyeksi apa yang kemudian ingin dicapai oleh Netanyahu dalam hal ini. Oke, baik. Kemudian bicara soal Selat Hormuz kembali, saya ke Prof. Muradi. Bagaimana keamanan di sana gitu, Prof. Muradi, yang dimana sekarang masih belum sepakat, dalam tanda kutip belum sepakat secara full. Ini maunya seperti apa sih Selat Hormuz ini selama paling tidak 60 hari untuk nota kesepahaman kemarin? Awalnya sudah ada rencana untuk evakuasi kapal, namun ternyata ada serangan-serangan ataupun drone yang diserang lagi di sana gitu kan. Nah, bagaimana kemudian memastikan Selat Hormuz ini aman paling tidak sementara gitu ya? Sementara di sisi lain juga masih ada serang-serang di sana. Ya, ada 3 aktor di sana, ada IMO, ada kemudian Oman ya. Kemudian juga ada yang berkonflik Amerika Serikat dengan Iran. Saya kira IMO sudah secara prinsipil membagi wilayah tadi sebagai Mas Galan ya. Tapi kemudian ada, saya nyebutnya begini, kenapa kemudian dalam konflik tertentu itu kemudian terjadi saya nyebutnya hentakan-hentakan yang tidak terduga begitu. Itu kemudian terjadi misalnya tadi yang sampaikan Mas Galan soal ada rute pelayaran yang melipir yang kemudian jauh lebih di luar yang disepakati antara IMO, kemudian Oman dan juga 2 negara yang berkonflik. Itu poin pertama itu. Yang kedua, saya sih berharap memang kedua negara bisa menahan diri ya, untuk kemudian tetap dalam posisi yang sama ketika draft itu sedang dibahas. Nah, masalahnya adalah kita punya negara-negara yang kemudian menginisiasi perdamaian, ada Qatar dan Pakistan. 2 negara saya kira tidak terlalu bisa mengendalikan betul misalnya hasrat kedua negara ya untuk kemudian melakukan manuver-manuver yang sebenarnya jauh lebih merusak ketimbang misalnya peperangan itu sendiri. Nah, yang ketiga saya kira apa yang kemudian yang harus dilakukan, saya kira memang pada akhirnya pendekatan sifatnya lebih pada penguatan sanksi ya, yang kemudian sama-sama satu sama lain bisa kemudian saling mengikat. Karena dua negara ini kan merasa punya kuasa yang memang pada akhirnya membuat orang-orang yang vessel-vessel yang mau melewati itu menjadi salah satu yang tidak bisa mereka bisa lewati. Artinya memang sebenarnya bisa jadi misalnya yang jalur di luar kesepakatan tiga aktor tadi itu kemudian diproksi ya, dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk kemudian misalnya memprovokasi itu. Dan saya kira proksi itu kemudian diambil oleh Amerika sebagai Iran sebagai bagian dari yang kemudian tidak sepakat dengan perjanjian yang sepakat di awal terkait dengan militer senjata gitu, Mas. Oke, baik. Perlu ada sanksi seperti itu untuk bagaimana menjaga Selat Hormuz tetap aman. Tapi saya mau ke Mas Galan soal bagaimana nasib negosiasi ini. Ini 60 hari ke depan belum tercapai gitu. Udah ada 14 poin nota kesepahaman sementara untuk 60 hari, tapi belum sampai 60 hari sudah pecah lagi ini kesepakatannya. Lalu bagaimana nasibnya ke depan, Mas? Ini kita semakin mundur semakin jauh dari kata damai, semakin jauh dari kata kesepakatan, atau masih ada harapan sebenarnya dalam konflik ini? Dibilang masih ada harapan, ya pasti masih ada harapan. Kemarin kita sempat agak lega begitu melihat ada rekaman Trump tanda tangan, kemudian dari pihak Iran juga memperlihatkan
lembar penandatanganan yang ada. Tapi kemudian ketika ya reaksi dari salah satu mediator ya Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sendiri ketika kaget bahwa Iran tidak jadi mau gitu kan, delegasi langsung pulang begitu ketika ada rencana untuk diskusi dan lain sebagainya begitu. Ini menjadi satu hal yang sesuai dengan apa yang sudah dibahas dari mulai awal atau dari mulai pertengahan perang ini begitu, di mana perundingan perdamaian itu pasti ada kemungkinan untuk berhasil, pasti bisa damai, tapi sangat berat. Jalan yang dilalui pasti sangat terjal begitu. Nah, ini salah satu hal yang kemudian memang ya resiko dari sebuah negosiasi, dari sebuah proses perjanjian dan perundingan damai begitu. Ibaratnya kalau boleh dianalogikan ini seperti demam berdarah Mas Bri. Jadi siklus pelana kuda itu ya. Di saat kemudian kelihatannya paling kalem, di saat orang sudah mau tanda tangan, itu justru yang malah paling beresiko berbahaya karena tiba-tiba bisa kritis. Justru lah ini bukti kritisnya ketika sudah sudah ada tanda tangan tapi masih ada distrust. Nah, ini permasalahan adalah harus menghilangkan distrustnya dulu, entah dengan cara mencari mediator atau menambah mediator supaya lebih kuat lagi, atau ya memang mencari momentum yang saya kira juga masih agak sedikit tricky ya, agak sedikit rumit begitu karena situasi internasional juga fokusnya sangat terpecah saat ini. Ada Piala Dunia, ada berbagai macam kejadian, ada gempa juga di Venezuela, ada berbagai macam hal yang selalu terjadi setiap hari, sehingga banyak kemudian pihak yang menginginkan perdamaian tapi tidak ada pressure point kepada kedua belah pihak yang katanya sepakat untuk 60 hari ke depan. Mungkin akan terjadi perdamaian kalau memang sudah ada jaminan atau ada progres dari pihak, baik itu pihak Amerika maupun pihak Iran sendiri. Cuma bisa jadi ketika sudah momentumnya oke, tiba-tiba Israel datang lagi, kemudian nyerang Lebanon lagi, lebih keras, nah ini bubar lagi. Seperti itu. Kemudian ya betul, jadi kesimpulannya ya kita harus bisa kemudian memastikan semua pihak tidak ada yang menginisiasi agresi atau menginisiasi eskalasi begitu. Nah ini yang memastikan bagaimana tidak ada pihak yang melakukan eskalasi lagi, yang bikin onar lagi gitu. Prof. Muradi, setuju juga dengan misalnya menambah mediator atau misalnya ada pihak yang kemudian bisa memastikan kedua pihak antara Amerika Serikat dan juga Iran ini bisa masing-masing menyepakati dan juga menaati aturan ataupun kesepakatan yang sudah ditandatangani? Ya, saya bagi tiga poin ya. Poin pertama poin 10 hari. Poin 10 hari ini memang poin krusial. Memang saya memprediksi akan terjadi saling serang, bahkan kemudian nanti Yaman terlibat lagi, Houthi ya, kemudian menyerang Israel dan sebagainya. Nah, faktor yang kedua adalah waktu 20 hari. 20 hari ini saya kira ini akan kemudian fase agak lebih sensitif, kemudian mereka akan duduk bersama. Mungkin juga poin fase ke-20 hari ini adalah itu melibatkan pihak ketiga baru ya. Saya kira memang pada akhirnya kita harus memaksa dari pihak Iran, katakanlah misalnya Cina atau Rusia, sama dari pihak US bisa kemudian misalnya katakanlah yang dianggap dekat, katakanlah misalnya Jerman gitu ya. Nah, baru kemudian fase ke-30 hari. Nah, fase ke-30 hari ini yang saya kira fase krusial. Karena kita mengasumsikan fase 30 hari ini fase di mana kemudian mereka duduk bareng dan kita sama-sama akan melihat mereka berdua negara bersepakat. Plus kemudian juga bisa memastikan Israel tidak melakukan manuver yang jauh lebih membuat berantakan situasi. Saya kira fase 10 hari, 20 hari, 30 hari ini akan kita lihat sampai paling nggak akhir Juli. Nah, saya menduga fase 10 hari awal ini akan terjadi saling serang dan lumayan ramai, walaupun tadi Mas Galan sampaikan bahwa akan terdistract dengan momen-momen yang lain ya. Tapi di 10 hari ini negara kemudian negara tersebut akan memastikan mereka melakukan serangan-serangan sifatnya sporadis yang saya kira akan membuat kita agak sanksi ya. Tapi nanti masuk 20 hari dan 30 hari saya kira kita sama-sama melihat bahwa akan ada kesepakatan yang jauh lebih strategis begitu. Oke, baik. Terakhir saya ke Mas Galan. Mas Galan, kita melihat serangan yang ditujukan Iran ini ke pangkalan militer di Kuwait dan juga Bahrain ini terjadi. Kalau Anda melihat ya peta di Timur Tengah sendiri, mungkin negara-negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah, seperti apa nanti sikapnya? Ya pasti banyak kemudian protes, banyak kemudian reaksi keras yang tentunya akan ditujukan kepada Iran begitu, karena ya ini kan seperti collateral damage ya, bagaimana kemudian pihak yang dianggap sebagai sekutunya Amerika mendapatkan getahnya begitu, mendapatkan akibat dari serangan Amerika, di mana Iran dengan terang-terangan menyerang.
Saya kira sama dengan apa yang sudah terjadi di beberapa waktu yang lalu. Pasti negara-negara Teluk terutama dan negara-negara Timur Tengah pada umumnya pasti akan kemudian merasa was-was dan disikapi dengan serius. Tapi bagaimana kemudian Amerika menyerang Iran, tapi Iran menyerang dua negara bahkan yang sekiranya tidak terlibat dalam serangan Amerika secara langsung begitu. Meskipun Bahrain sebagai negara yang menjadi pangkalan dari armada kelima Amerika Serikat, dalam hal ini juga di satu sisi juga sangat jelas bahwa apa yang dia lakukan tentunya akan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Amerika. Namun serangan Iran dalam hal ini juga dianggap mungkin terlalu reaktif begitu terkait konteks di mana masa seharusnya sudah kita berbicara perdamaian, tapi serangannya malah menyasar ke negara-negara yang sebenarnya tidak langsung ikut serta dalam serangan tempo hari yang dilakukan Amerika sebagai respon dari serangan ke kapal tadi. Yang jelas apa yang kemudian dilakukan oleh Iran di pantai Iran pasti juga sangat justified, sangat-sangat legal dan wajar karena sebagai reaksi dan sebagai manajemen kontrol dari Selat Hormuz tadi yang disampaikan oleh juru bicara parlemennya Ibrahim Azizi, ketua komisi keamanan parlemen Iran. Kemudian dari segi Amerika ketika mereka menyerang, ya mereka menganggap apa yang dilakukan Iran itu mengancam kejahatan senjata dan bahkan kita bisa masuk perang lagi untuk kita lenyapkan Iran, kata Trump dan sebagainya. Ini retorika yang tidak akan pernah berakhir kalau kemudian pada serang-serangan atau tit for tat ya. Jadi apa yang kemudian dilakukan pasti ada jawabannya, lu jual gue beli gitu kan. Dan saya kira betul tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Muradi, segmentasi dari 60 hari ke depan atau mungkin fragmentasi waktu momentum dari 60 hari ke depan itu harus disikapi secara cepat dan juga secara sigap oleh stakeholder atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam hal ini di dunia internasional. Oke, kita lihat di 10, 20, 30 hari tadi seperti kata Prof. Muradi, seperti apa perkembangannya. Semoga benar ya ada pihak ketiga yang bisa menengahi dengan lebih baik gitu agar kedua pihak Amerika Serikat dan juga Iran ini bisa saling menyepakati dan juga menaati kesepakatan yang sudah ada paling tidak selama 60 hari ke depan. Terima kasih.